Hai guys, masih dengan Ternyata Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah, menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain, pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah Muslim memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada tahun 650, dan sebagian Khorasan, sekarang Afghanistan, pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Umayyah, dan dari seorang ibu bernama Arwa bint Quraisy, dari Abdusyams, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Makkah. Utsman memiliki seorang adik perempuan, Aminah. Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Rasyidun Khulafaur. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Zunnurain, yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai muslim yang paling jujur dan rendah hati. Imam Muslim menceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Abu Bakar masuk, tapi kamu biasa saja dan tidak memperhatikannya. Lalu Umar juga datang kepadamu, biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Tapi ketika Utsman masuk, kamu terus memperbaiki bajumu. Ada apa?" Utusan Allah menjawab, "Apakah saya tidak malu pada mereka, yang bahkan para malaikat pun jadi malu padanya?" Ia mendedikasikan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan, dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam.
Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Makkah." Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad. Utsman mendengarkan kisah pengalaman Nabi Muhammad dan keadaan di mana kenabiannya diturunkan. Dia segera menerima Islam dan kemudian bergerak dengan sangat mudah di lingkaran sahabat Nabi Muhammad. Ketika pesan Nabi Muhammad mencapai publik, hal itu membuat Makkah kacau balau. Banyak pemimpin takut kehilangan uang. Pesannya yang hanya untuk Tuhan berarti bahwa masuknya peziarah ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad mulai tumbuh, kaum Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan, dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa ini, Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami, hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu, dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kaliber calon yang diajukan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Itulah kisah singkat Utsman bin Affan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.